Haleluya. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Saya menyapa semua jemaat-jemaat Tuhan pagi hari ini. Saya percaya bahwa semua dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberikan kesempatan yang baik kepada kita, di mana pada pagi hari ini kita boleh ada di minggu pertama di bulan Juni 2020. Semua karena anugerah Tuhan. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Segala puji syukur kami naikkan ke hadirat-Mu Tuhan. Hati kami penuh dengan pengucapan syukur, sebab Tuhan baik atas kehidupan kami. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami masing-masing, sehingga kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengarkan bersama-sama kembali menjadi kekuatan dan pengharapan kepada kami untuk kami menjalani hari-hari ini. Hamba-Mu yang akan menyampaikan, urapi hamba-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Pembacaan firman Tuhan di dalam Mazmur 77 ayat 12. Mazmur 77 ayat 12. Firman Tuhan tertulis demikian. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purba kala. Firman Tuhan saya beri judul mujizat. Berbicara tentang mujizat yang tertulis di dalam Alkitab bukanlah cerita fisik pengantar tidur, tapi merupakan kisah nyata sebagai bukti bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang ajaib dan Tuhan yang berkuasa. Mengapa Alkitab mencatat tiap-tiap kejadian secara detail? Supaya kita makin kuat dan makin teguh di dalam Tuhan. Mungkin ada yang bertanya, itu kan terjadi di masa lampau. Tidak akan mungkin terulang lagi. Karena zaman semakin berubah. Penulis menegaskan dunia boleh berubah, tapi kuasa Tuhan tidak akan pernah berubah, kekal untuk selama-lamanya. Ada banyak contoh-contoh mujizat yang terjadi di masa lampau. Salah satunya yang tertulis di dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai ayat 7. Kisah seorang janda miskin yang sedang mengalami persoalan yang berat. Dia memiliki hutang, dan penagih hutang akan datang untuk mengambil anaknya sebagai jaminan untuk melunasi hutangnya. Dalam keadaan yang terjepit
Janda miskin ini datang mengadu kepada Elisa. Elisa adalah seorang nabi yang mendapat pengurapan 2 kali lipat. Elisa bertanya kepada janda tersebut, "Apa yang kau punya?" Janda itu menjawab, "Saya hanya punya sedikit minyak di dalam buli-buli." Lalu Elisa memerintahkan janda tersebut untuk mengumpulkan bejana-bejana yang kosong sebanyak-banyak mungkin. Dan apa yang terjadi, saudara? Waktu minyak itu dituang ke dalam buli-buli atau ke dalam bejana-bejana yang kosong tersebut, minyak itu terus mengalir dan mengalir. Sehingga bejana yang kosong itu diisi oleh minyak tersebut. Sehingga janda itu dapat membayar hutangnya. Saudara, dalam keadaan yang terjepit, dalam pergumulan yang berat, janda itu datang ke alamat yang tepat, yaitu dia datang menemui Nabi Elisa. Dia tidak mencari alamat yang salah. Dia tidak mencari alamat yang palsu. Artinya, saudara, dia mencari Tuhan dan berseru kepada Tuhan. Bahkan saat diperintahkan oleh Nabi Elisa untuk mengumpulkan bejana-bejana yang kosong sebanyak-banyak mungkin, janda itu pun taat dan mau melakukan apa yang diperintahkan oleh Nabi Elisa. Inilah iman yang hidup. Iman yang disertai dengan perbuatan. Akhirnya ia pun mengalami mujizat yang besar. Yesus adalah sumber mujizat. Datanglah kepadanya dengan iman, pasti ada pertolongan. Tuhan dipermuliakan dan kita diberkati. Mari kita bersama-sama menyanyikan pujian yang mengatakan, "Kurasakan kasih-Mu Tuhan." Kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu Tuhan, kurasakan kasih kuasa Roh Kudus, kurasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat
berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan bersama-sama. Kembali mengingatkan kepada kami untuk kami selalu taat dan mau melakukan perintah Tuhan. Karena di saat kami taat dan mau melakukan perintah Tuhan, maka mujizat demi mujizat akan nyata dalam kehidupan kami, baik itu dalam keluarga maupun dalam pelayanan kami. Tuhan memberkati bagi semua jemaat-jemaat Tuhan, mulai dari anak-anak, orang dewasa, lanjut usia. Kiranya Tuhan memberkati, memberikan kepada mereka kekuatan dan kesehatan, memberkati keluarga mereka. Mungkin ada di antara mereka yang mengalami kelemahan tubuh. Mari Tuhan, Engkau lawan, Engkau berikan kesembuhan kepada mereka. Engkau nyatakan mujizat Tuhan di tengah-tengah kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan atas kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan memberkati. Mulai dari presiden, wakil presiden, dan semua para menteri. Tuhan menolong mereka. Tuhan memberkati para tenaga medis yang melakukan tugas. Kiranya Tuhan memelihara dan melindungi mereka. Tuhan juga memberkati pelayanan bala keselamatan yang ada di seluruh dunia. Jika pelayanan bala keselamatan boleh ada hingga sampai pada saat ini, tentu semua karena anugerah Tuhan. Memberkati bagi hamba-hamba Tuhan yang melayani di keempat bidang pelayanan dimanapun berada. Walaupun Tuhan saat ini kami beribadah di rumah kami masing-masing, namun kami percaya itu tidak akan mengurangi rasa syukur kami kepada Tuhan. Tidak mengurangi sukacita kami beribadah kepada Tuhan. Karena dimanapun kami beribadah, Tuhan ada. Dengan peristiwa yang sedang melanda dunia pada saat ini, yaitu wabah penyakit virus corona yang sedang melanda dunia. Apapun yang terjadi pada saat ini, Tuhan mengizinkan wabah penyakit melanda dunia saat ini. Tentu di balik semua peristiwa yang terjadi pada saat ini, ada maksud dan rencana Tuhan yang indah kepada kami, anak-anak-Mu yang percaya kepada Tuhan. Bahwa akan ada mujizat yang akan terjadi. Karena kami meyakini dan mengamini janji Tuhan. Bahwa mujizat Tuhan dari dahulu hingga sampai pada saat ini tidak akan pernah berubah. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan atas kehidupan kami. Berkati kota Jember di mana kami tinggal pada saat ini. Terpuji nama-Mu Bapa, kekal sampai selama-lamanya. Ini doa kami. Ampuni kami dari setiap kekurangan dan kelemahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Kita mengakhiri ibadah kita dengan doa berkat.
Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus akan terus menyertai jemaat-jemaat sekalian, mulai hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita.